Halo Halo semuanya, semuanya. perkenalkan kita dari kelompok satu. Aduh. Nah, sebelum mulai pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin boleh dimulai dari Kak Noviana. Hai, namaku Noviana Dwi Astuti. Kalian bisa manggil aku Novi. Aku dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Oke, aku Regina Smurdani, dan sekarang OJT di KPP Jakarta Setiabudi 2. Aku Salma Puspita, biasa dipanggil Salma, lokasi OJT-nya di Balai Laboratorium Bea Cukai, Surabaya. Kalau aku Sinta dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Halo, kenalin aku Zahra Rafikasari, biasa dipanggil Zahra. Saat ini aku OJT di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Kali ini kita akan meneladani kisah-kisah Bapak Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak pada periode 2019 sampai 2025. Berikut profil singkat Bapak Suryo Utomo. Suryo Utomo lahir di Yogyakarta 26 Maret 1969. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro dan meraih gelar sarjana ekonomi di tahun 1992. Lalu melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California di tahun 1998. Kemudian, beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Taxation dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 2019. Beliau pernah menjabat di berbagai posisi strategis, yaitu memulai karir sebagai pelaksana pegawai negeri sipil di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1993. Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri pada tahun 1998. Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan dan dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri pada tahun 2002. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 pada tahun 2006. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 pada tahun 2009, Direktur Peraturan Perpajakan 1 pada tahun 2010, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian pada bulan Maret sampai Juli 2015, dan staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak pada tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 1 November 2019, Suryo Utomo resmi dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Robert Pakpahan. Semasa menjabat, Bapak Suryo Utomo melakukan kerjasama dengan Ombudsman RI dalam tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perpajakan, sehingga dapat mempercepat penyelesaian laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kemudian, peningkatan kualitas layanan digital dengan memberdayakan basis data proses bisnis dan peran layanan serta informasi perpajakan. Pak Suryo mengungkapkan bahwa saat telah dilakukan persiapan untuk mengubah sistem Kortek yang terintegrasi guna memperbaiki 21 proses bisnis DCP sekaligus menyesuaikan dengan perubahan pola transaksi keuangan yang menuju digital yang mulai diterapkan pada tahun 2023. Di samping sistem Kortek, layanan DCP juga diikuti dengan digitalisasi melalui Click Call Counter. Fasilitas-fasilitas yang dikembangkan seperti e-filing, e-billing, dan layanan call center. Tujuannya untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pajak dan bisa mengurus kewajiban pajak dengan cepat dan efisien. Lalu ada peningkatan pelayanan publik. Pak Suryo juga mendorong seluruh pegawai DJP untuk ramah, responsif, dan solutif terhadap wajib pajak. Kantor pajak kini lebih terbuka dengan ruang pelayanan yang nyaman serta petugas yang siap membantu tanpa berbelit-belit.
Kemudian ada edukasi dan komunikasi aktif dengan masyarakat. Bapak Suryo juga aktif mengajak masyarakat memahami pajak lewat media sosial, webinar, dan kegiatan sosialisasi. Langkah ini mencerminkan pelayanan yang berorientasi pada awareness dan kemudahan, bukan hanya administrasi. Lalu ada perbaikan citra dan kepercayaan publik. Pak Suryo juga menekankan pentingnya integritas dan transparansi sebagai bagian dari pelayanan yang baik. Saya akan terus memimpin dan menjaga integritas seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten dan tidak akan ragu mengambil tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Kementerian Keuangan mempunyai mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas. Salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Yang profesional dan bersih, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak perlahan meningkat. Dari kisah teladan tersebut, Pak Suryo telah menunjukkan kepada kita salah satu contoh implementasi dari nilai-nilai ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan sendiri berarti berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Hal tersebut diimplementasikan melalui kerjasama dengan Ombudsman RI serta meningkatkan pelayanan publik dengan menginisiasi adanya Korteks berorientasi pelayanan sesuai dengan nilai yang dipegang oleh Kementerian Keuangan, yaitu pelayanan yang senantiasa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kepuasan bagi masyarakat. Selain itu juga berkaitan dengan 7 kebiasaan efektif, yaitu proaktif, memprioritaskan yang paling penting, dan memahami orang lain dengan baik. Dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi kepuasan masyarakat. Pak Suryo Utomo mencatat sejarah dengan 4 tahun berturut-turut berhasil melampaui target penerimaan pajak nasional dari 2020 sampai 2024. Pencapaian ini disebut sebagai quad trick karena sangat jarang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi adaptif yang digunakan oleh Pak Suryo cukup berhasil dalam mempertahankan stabilitas fiskal. Meski pada tahun 2020 Indonesia dan dunia berada dalam situasi pandemi COVID-19, penerimaan negara dari sektor pajak tetap tercapai, bahkan selama 4 tahun berturut-turut. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI, yaitu Faudy Starwold, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, yang dinilai berhasil membawa berbagai perubahan positif selama menjabat, dari capaian penerimaan hingga reformasi sistem. Pak Suryo dianggap sukses memimpin DJP di masa penuh tantangan. Pak Suryo mengatakan bahwa pencapaian penerimaan pajak tersebut merupakan hasil kerja keras bersama. Beliau juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat atas kontribusi dalam mewujudkan pembangunan negeri ini melalui APBN. Pada masa jabatannya, selain bertanggung jawab dalam penerimaan pajak, beliau juga bertanggung jawab dalam menjalin hubungan baik dengan beberapa organisasi terkait. Seperti yang dikatakan oleh Ketua IKPI, DJP sangat terbuka terhadap dialog dan bahkan menghadiri pelantikan-pelantikan pengurus IKPI di berbagai daerah. Dari kisah teladan tersebut, Pak Suryo memberikan contoh perilaku yang merupakan bentuk implementasi dari nilai ASN, yakni akuntabel. Akuntabel adalah perilaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pak Suryo berhasil mencapai target penerimaan negara selama 4 tahun berturut-turut walau dalam pandemi COVID-19. Perilaku tersebut berkaitan dengan nilai-nilai Kemenq, yakni integritas. Integritas berarti berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Selain itu, perilaku tersebut juga berkaitan dengan 7 kebiasaan efektif, yaitu mengawali dengan tujuan akhir, di mana beliau menjaga komitmen agar tindakan beliau sejalan dengan tujuan organisasi. Pada tahun 2023, Bapak Suryo Utomo mendapatkan penghargaan sebagai ASN terbaik Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas peran beliau sebagai inisiator reformasi perpajakan jilid 3. ASN terbaik di kategori ini adalah Suryo Utomo dari Kementerian Keuangan, merupakan inisiator reformasi perpajakan jilid 3. Selamat Bapak-bapak, Bu.
Ketiga, mengawal proses pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai dengan disahkannya menjadi undang-undang. Undang-undang ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Reformasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 1983. Modernisasi administrasi tahap pertama ditandai dengan pembentukan kantor untuk wajib pajak besar. Reformasi pajak jilid 2 lahir sebagai upaya untuk keluar dari krisis ekonomi global tahun 2008. Reformasi pajak jilid 3 ditandai dengan inisiatif untuk mengakselerasi layanan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara elektronik serta pelaksanaan program tax amnesty. Berkat kepemimpinan dan berbagai terobosan yang dilakukannya, sebanyak 1.072 triliun rupiah penerimaan pajak pada tahun 2020 dapat dihimpun di tengah kelesuan ekonomi dunia. Kepiawaiannya membawanya menjadi salah satu top 6 PPT Madya Teladan pada ajang Anugerah ASN 2021. Apresiasi diberikan kepada Pak Suryo Utomo atas kiprah dan kepemimpinan beliau dalam mengawal reformasi perpajakan jilid 3. Reformasi perpajakan jilid 3 sendiri dilakukan sejak 2017 hingga saat ini dengan mengusung semangat konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas reformasi perpajakan. Pak Suryo Utomo juga menginisiasi lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pada tahun 2021 yang merupakan upaya besar untuk menyatukan berbagai aturan perpajakan dalam satu kerangka hukum yang lebih jelas dan konsisten. Penghargaan yang diraih oleh Pak Suryo Utomo dalam inisiator reformasi perpajakan jilid 3 merupakan bentuk implementasi dari nilai ASN, yaitu kompeten, yang mana berkaitan atau berhubungan dengan salah satu 7 kebiasaan efektif, yaitu kebiasaan mengasah kemampuan. Dengan adanya kemampuan yang terus meningkat dari Pak Suryo Utomo ini menunjukkan bahwa beliau tidak pernah berhenti belajar dan terus berkembang demi mensukseskan pembangunan dan tujuan negara. Selain itu, kebiasaan efektif ini juga berhubungan dengan salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Seperti apa yang sudah kita lihat dalam video ini, dapat disimpulkan bahwa Pak Suryo Utomo merupakan sosok pemimpin yang menunjukkan berbagai implementasinya yang berhubungan dengan nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Dalam nilai berorientasi pelayanan, Pak Suryo Utomo menjalin kerjasama dengan Ombudsman untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelayanan digital dengan mengembangkan fasilitas-fasilitas seperti e-filing, e-billing, dan layanan call center untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara efisien. Dalam nilai akuntabilitas, Pak Suryo Utomo mampu mencapai target penerimaan negara melalui pajak selama 4 tahun berturut-turut di tengah adanya pandemi COVID-19. Sedangkan pada nilai kompeten, Pak Suryo Utomo mendapat penghargaan sebagai ASN terbaik Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas peran beliau sebagai inisiator reformasi perpajakan jilid 3. Secara keseluruhan, beberapa pencapaian beliau mencerminkan karakter pemimpin yang bisa menjadi contoh untuk seluruh pegawai ASN, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, guna membawa perubahan positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung pembangunan negara melalui penerimaan pajak yang lebih efektif.